Lainnya saudara, seorang warga di Padang, Sumatera Barat meninggal setelah dipulangkan pihak rumah sakit. Keluarga mengaku pasien mengalami sesak nafas dipulangkan pihak rumah sakit karena tak masuk kategori darurat. Seorang warga asal Gunung Sari Kuranji meninggal setelah dipulangkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Rasyidin Padang, Sumatera Barat. Warga pemegang Kartu Indonesia Sehat itu sebelumnya mengalami sesak nafas dan sempat mendapat perawatan di IGD rumah sakit. Namun, pihak rumah sakit memulangkannya dan menyarankan pihak keluarga membawa pasien ke puskesmas karena dinilai tak masuk kategori darurat. Setelah dipulangkan, kondisi pasien kian memburuk hingga meninggal dunia. Ibu saya itu dia katanya tidak dalam kategori emergensi. Oh, gitu. Karena saat pemeriksaan dia hanya sesak nafas dan tensinya masih normal katanya. Padahal pas dibawa itu seingat saya itu perlu dibantu untuk masuk ke dalam mobil gitu. Dan kondisinya sudah memang sudah susah gitu. Agar kakak saya ini mengambil surat rujukan di Vaskes 1 atau klinik. Karena menunggu momen itu juga kakak saya semakin drop dan akhirnya meninggal gitu. Pihak RSUD Rasyidin Padang menyatakan pasien tak dalam kondisi kritis saat datang ke rumah sakit. Hasil diagnosa tim medis, kondisi pasien masih dalam batas normal sehingga dipulangkan. Hasil asesmen itu adalah ISPA, jadi memang secara ISPA kan kompetensinya 144 ya, itu disarankan untuk pulang gitu, karena memang dari hasil pemeriksaannya itu dengan standar ISPA sudah sesuai gitu kan. Jadi memang saat itu yang ketemu datanya yang terpisah pasien saat itu gitu. Makanya dipulangkan, pasiennya diusahakan untuk dianjurkan untuk besoknya kontrol ke Vaskes atau ke puskesmas mereka terdaftar. Merespon kejadian ini, DPRD Kota Padang akan memanggil sejumlah pihak untuk meminta klarifikasi. Insya Allah hari Senin, tadi saya sudah minta ke Ketua Komisi 4, Senin kita akan panggil RSUD, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, juga Kepala BPJS. Karena kita dapat informasi kejadian ini tidak sekali ini, saya juga pernah mengadvokasi masyarakat yang harusnya belum pulang, disuruh pulang. Kita ingin memperjelas ya persoalan ini ke depan, dan kasus-kasus seperti ini jangan terulang lagi gitu. Jenazah Desi Aryati kini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Ayadingin, Koto Tangah Padang. Pihak keluarga berharap penanganan dan pelayanan kesehatan warga, khususnya pemegang KIS, bisa lebih baik. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Saat ini sistem tilang elektronik telah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pungutan liar serta peningkatan disiplin berlalu lintas. Seluruh proses mulai dari pendeteksian hingga persidangan dilaksanakan berbasis elektronik dengan dukungan sistem informasi dan teknologi. Untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi, masyarakat yang mendapat tilang elektronik tidak perlu lagi menghadiri persidangan. Masyarakat cukup melakukan pemeriksaan di website untuk mengetahui jumlah saksi denda. Selama kita menangani di sini, sebenarnya tidak ada masalah, Bang. Tidak ada. Alhamdulillah sampai hal ini lancar, jadi pelimpahan aja elektronik. Nah, sidang pun dilakukan di ruang sidang tanpa hadirnya terdakwa dalam hal ini atau pelanggar. Dan juga dalam penentuan putusannya langsung bisa dilihat dari SIPP, website kejaksaan, e-tilang bisa. Dan bisa melakukan pembayarannya di kejaksaan. Salah satu warga yang sedang mengurus tilang elektroniknya mengatakan proses untuk memperoleh informasi terkait putusan sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cukup mudah dan tidak ada antrian di loket PTSP. Jadi saya tahunya saya itu ditilang, mendapatkan e-tilang itu dia karena ada surat yang datang dialamatkan ke alamat saya, tempat tinggal saya. Nah, terus saya buka lah kan, terus diarahkan ke pengadilan. Jadi di pengadilan itu kita disuruh minta putusan pengadilannya, bahwasanya dendanya itu berapa. Nah, setelah itu untuk membayarkan dendanya, kita ke bagian PTSP nanya kan terkait sama putusan itu,
Setelah itu baru diarahkan kepada kejaksaan untuk membayar dendanya. Sistem tilang elektronik adalah salah satu langkah maju dalam digitalisasi layanan publik. Namun apabila sistem tidak dibarengi dengan edukasi dan kemudahan akses, maka teknologi hanya akan menjadi masalah baru. Tentu ke depan diharapkan dengan adanya upaya baik ini mampu merangkul semua lapisan masyarakat serta dapat terciptanya sistem hukum modern yang inklusif, mudah, dan tentunya adil. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya tahun ini jemaah haji Furoda gagal berangkat melaksanakan ibadah